sesi Sesi 1 mulai pukul 7, sesi 2-nya mulai pukul 10, sesi 3-nya mulai pukul 13. Antara SD, SMP itu berbeda ya waktunya ya, tapi mulai seksinya sama. Ya, berikutnya. Nah, ini jadwal terbaru yang sudah beberapa kali ganti ya Bapak Ibu ya. Awalnya 2020 itu diagendakan untuk jenjang SMP di bulan Maret, SD-nya di Oktober. Lalu berubah lagi untuk SMP-nya di September, SD-nya di Oktober. Nah, ini jadwal terbaru yang barusan saja rilis dari Pusmenjar. Itu untuk jenjang SMP. Ini bisa kita lihat di tanggal 4 sampai 7 Oktober. Ya. Untuk SD dan paket A ini ada di 8 sampai 18 November. Jadi untuk SMP 1 gelombang, untuk yang SD ada 4 gelombang. Ya. Nah, sebelum melaksanakan ANBK utama itu ada namanya simulasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ya, ada periode 1 di tanggal 23 sampai tanggal 26, periode 2-nya tanggal 30 sampai tanggal 2. Nah, setelah simulasi ada proses lagi namanya gladi bersih. Ya, kalau yang SMP kesetaraan mungkin sudah familiar ya. Ada namanya simulasi, ada namanya gladi bersih. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini merupakan jadwal terbaru yang baru rilis minggu ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Ya, banyak yang menanyakan khususnya dari SD, apa saja sih yang dibutuhkan untuk ANBK itu? Ya, untuk hardware-nya ini kurang lebih seperti ini. Kita butuh laptop, PC, all in one ya. Untuk gadget, tablet belum bisa kita gunakan. Nah, spesifikasinya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya, monitor pun minimal 11,6 inci atau setara laptop ya. Kalau notebook bisa nggak? Bisa, tapi layarnya kecil. Kasihan nanti siswanya. Ya, lalu butuh mouse dan keyboard. Kenapa butuh mouse dan keyboard? Karena nanti di tes KKM itu bentuk soalnya itu tidak hanya pilihan ganda, tapi ada menjodohkan, ada isian, ada uraian, dan satu lagi benar salah. Ya. Nah, softwarenya pendukungnya itu minimal Windows 7 ya, tapi disarankan Windows 10 ya. Diinstal web browser Chrome. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Mozilla atau Microsoft Edge, biasanya bawaan dari laptopnya itu kalau beli software yang ori, itu Bapak Ibu instalkan Chrome. Kenapa? Karena
exam browser, dan Proctor browser yang nanti digunakan untuk mengakses CBT. Ya. Itu komputer based test. Itu basicnya adalah menggunakan Chrome. Nah, itu bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa di-download di web ANBK. Ya, itu hardware dan software. Nah, berikutnya tambahan pendukung di ruang ujian. Kita harus punya printer, scanner, ya, tapi tidak harus standby di ruangan. Bisa saja ada di ruang yang lain. Ya, karena itu hanya sewaktu-waktu saja butuhnya. Lalu jaringan internet yang stabil minimal 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Ada echo-nya. Materinya emang kecil, tampilannya masih. Oh. Ya. Ini nggak masalah ya. Oke. Ya, lalu jaringan internet yang 12 Mbps tadi itu untuk yang moda online. Kayaknya kok nggak nyaman pakai masker. Ya, bat-bat. Mohon izin buka masker ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk aku nafasnya terengah-engah. Oke. Ya. Jadi 12 Mbps tadi untuk yang memilih moda online. Ya. Kalau yang semi online itu cukup 1 Mbps saja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang proktor SMP mungkin dulu satu server istilahnya ya. Kalau sekarang satu komputer proktor itu hanya 15 klien. Kemarin saya coba buka di web ANBK, masih ada sekolah yang menuliskan satu komputer proktor lebih dari 15. Ya, jadi nanti tolong direvisi ya. Coba ganti atau yang enggak gaung. Cek. Suaranya masuk? Masuk tapi kecil ya, yang ini ya. Yang ini kecil. Udah? Oke. Oke ya. Ya. Lalu untuk yang semi online itu juga membutuhkan jaringan internet, harus menggunakan kabelan ya. Kalau yang online atau daring itu bisa menggunakan WiFi yang mampu diakses sejumlah peserta di ruang tes ya. Jadi kalau yang memilih modanya moda online itu pilihannya boleh bisa menggunakan access point atau menggunakan LAN. Tapi kalau yang semi online itu wajib menggunakan LAN. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang operator teknis nih. Banyak sekali yang bertanya kepada kami, apa sih proktor tuh? Nah, bedanya apa dengan operator? Bapak Ibu, kalau operator ya, kalau operator itu biasa yang kita kenal operatornya itu operator dapodik. Jadi semua pekerjaan yang berbau aplikasi pendataan itu biasanya yang mengerjakan operator sekolah ya. Nah, sekarang ada istilah proktor. Sama sebetulnya berurusan dengan aplikasi teknis juga ya.
Spesifikasinya pun tidak jauh beda dengan operator. Ya, tidak jauh beda dengan operator, harus memiliki kompetensi di bidang IT. Guru atau operator yang jadi proktor. Silakan siapapun yang ditugaskan oleh kepala sekolah bisa menjadi proktor. Kalau SD, apakah harus guru kelas 5? Apakah harus ini dan itu ya? Silakan Bapak Ibu bicarakan dengan kepala sekolah ya, bahwa proktor itu bisa siapa saja, tidak harus guru kelas 5, boleh guru kelas tinggi atau guru kelas rendah. Ya. Kenapa disarankan guru kelas 5 yang menjadi proktor? Karena beliau hafal dengan muridnya yang nanti akan jadi peserta. Ya, beda dengan SMP. Kalau SMP itu kan pesertanya kelasnya banyak ya, lebih dari 1 rombel, lebih dari 2 bahkan. Nah, jadi untuk yang SMP mungkin bisa di-handle oleh guru yang tidak harus guru kelas 8, tapi bisa siapa saja. Tapi untuk yang SD disarankan jika memungkinkan yang menjadi proktor adalah guru kelas 5. Ya. Lalu teknisi, Pak, boleh nggak teknisi dengan proktor itu orang yang sama? Sebaiknya dibedakan dan harus dibedakan ya. Jadi bukan sebaiknya dibedakan, harus dibedakan. Nah, komposisi yang paling memungkinkan untuk di SD adalah kombinasinya proktor itu adalah guru kelas 5, teknisinya adalah operator. Ya. Lalu bagaimana dengan sekolah yang statusnya menumpang? Nah, teknisi tetap secara administrasi ditulis petugasnya adalah dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, nanti untuk masalah teknis pelaksanaan di tempat ujian, pada saat pelaksanaan asesmen nanti, silakan berkoordinasi teknisi dari sekolah tersebut dengan sekolah yang ditumpanginya. Ya. Jadi untuk proktor dan teknisi harus dari satuan pendidikan sendiri, ya, jangan dari satuan pendidikan yang menumpang. Tapi kalau terpaksa, ya terpaksa ini sih nggak ada lagi yang bisa, nggak ada lagi yang mau, ya mau tidak mau kita tuliskan teknisinya dari sekolah yang ditumpangi. Tapi sebaiknya proktor dan teknisi berasal dari sekolah atau satuan pendidikan sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain operator teknis tadi, ada juga pokja dan pengawas. Nanti ya, kalau pokja dan pengawas mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ya, biasa untuk penyelenggaraan ujian. Nanti pengawasnya untuk pelaksanaan akan kita silang antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oke, berikutnya untuk ya portal asesmen nasional berbasis komputer ini ada 4 Bapak Ibu ya, yang berhubungan dengan proses asesmen nasional. Yang pertama adalah aplikasi Dapodik. Ya. Ini karena kita satu data, maka ujung tombaknya adalah aplikasi Dapodik. Lalu yang kedua adalah Verval TIK. Mungkin beberapa bulan yang lalu, ya bulan Juni Juli itu diedarkan harus segera mengisi Verval TIK ya, verifikasi dan validasi sarana prasarana TIK. Ini kemarin sempat ada informasi yang tumbang tindih, ada yang nanya, Pak ini untuk sarpras atau bukan ya. Kalau Verval TIK yang di sini adalah untuk pendataan sarana prasarana kesiapan asesmen nasional berbasis komputer. Ya. Berikutnya adalah bioasesmen, ya, dan yang terakhir adalah web ANBK. Sebetulnya untuk bioasesmen ini Bapak Ibu dari SD pun sudah familiar sebetulnya ya, karena beberapa tahun yang lalu sebelum USBN dihapuskan, itu dari SD juga sudah mengakses
BioSD namanya dulu ya. BioUn, kalau dulu namanya BioUn. Oke, kita kupas satu-satu ya. Ya. Untuk aplikasi Dapodik, ini sudah jadi ranahnya operator. Ini operator pasti sudah hafal ya. Setiap ada pergantian tahun ajaran, pasti aplikasi Dapodiknya akan rilis dengan seri yang baru. Nah, kadang-kadang juga tidak menunggu ganti tahun, ganti semester, dalam hitungan bulan aplikasinya harus sudah rilis ya, sudah rilis patch-nya, jadi harus update lagi. Nah, ini saya tidak akan banyak-banyak membedah tentang aplikasi Dapodik ya. Ini saya yakin Bapak Ibu ini juga ada yang menjadi operator sekolah ya. Jadi yang hadir di sini tidak hanya guru tapi juga operator sekolah ya. Jadi sudah familiar. Maka silakan yang proktor murni yang bukan operator boleh bertanya ke operator sekolah. Ya, jadi awal datanya itu adalah di Dapodik. Semua pendataan mengenai data diri siswa itu ada di Dapodik. Mau mutasi, keluar dan masuk, ini ujungnya itu adanya di Dapodik. Jadi kalau misalnya di web ada yang kok siswa saya kok nggak ada, belum muncul, yang tadinya sudah saya keluarkan tapi kok masih ada, nah ini ujungnya di Dapodik. Yakinkan Dapodiknya sudah sinkron dulu. Ya. Karena semua portal pendataan yang lain itu mengambilnya dari aplikasi Dapodik ya. Jadi alurnya nanti dari Dapodik, nanti Dapodik sinkron ya, lalu data tersebut masuk ke database-nya Pusdatin ya. Dari Pusdatin nanti akan diimpor oleh Bio-Assessment ya. Nah, dari Bio-Assessment nanti baru akan diimpor lagi, disedot lagi oleh web ANBK. Ya, jadi segala perubahan tambahan siswa ya, mau baru, mau ada yang mutasi itu adanya di aplikasi Dapodik. Di Bio tidak bisa untuk menambah mengurangi siswa. Mengedit data diri siswa tidak bisa, ya. Jadi ujung tombaknya adalah di aplikasi Dapodik. Maka Bapak Ibu Proktor terus berkomunikasi ya, sering-sering ngobrol dengan operator Dapodiknya. Ya, lalu yang kedua adalah Vervaltik, ya, Verval-TIK. Ini verifikasi dan validasi kesiapan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, Bapak Ibu, di Vervaltik ini tujuannya adalah kita melakukan pemetaan, ya, melakukan pemetaan terhadap kesiapan sarana prasarana sekolah atau satuan pendidikan dalam menyelenggarakan asesmen nasional. Nah, di situ untuk data awalnya itu sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi Bapak Ibu operator sudah mengisi data sarana prasarana di aplikasi Dapodiknya. Nah, ini di Verval-TIK ini tinggal proses impor saja. Ya. Tapi ketika ada perubahan, ya, ketika ada perubahan ini di Verval-TIK ini bisa diedit. Ya, artinya waktu awal di aplikasi Dapodik ngisinya lab komputernya belum ada. Lalu setelah tahu ada mau ada asesmen nasional, ada ANBK, lalu kepala sekolahnya menyiapkan satu ruangan untuk dijadikan lab misalnya ya. Maka itu bisa ditambahkan. Jumlah komputer juga awalnya mungkin hanya sedikit, misalnya sesuai dengan yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, di sini juga bisa diedit. Pada waktu itu ya, kalau sekarang sudah ditutup, ya sudah tidak bisa. Kemarin tutupnya per tanggal 15 Agustus, ya. Jadi sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Demikian juga dengan dari pengisian data sarana prasarana tadi, maka dari sistem, ya, by sistem ini akan muncul status pelaksanaan, ya. Jadi status pelaksanaan untuk ANBK ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama statusnya itu adalah mandiri.
Ya. Lalu yang berikutnya mandiri ditumpangi, dan yang ketiga adalah menumpang. Nah, itu hasil dari pengisian data di Vervalteika. Ya. Jadi ada beberapa satuan pendidikan yang bertanya, Pak, ini saya bisa mandiri, kenapa kok saya diarahkannya menumpang? Karena ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi mandiri atau mandiri ditumpangi. Ya, nanti akan kita share datanya di belakang, ya. Untuk berapa sih sekolah yang mandiri, berapa yang mandiri ditumpangi, dan berapa sekolah yang menumpang. Nah, ini nanti akan kita share di belakang. Nah, ini juga dari Vervaltik ini, Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan ini melakukan pemetaan. Ya, kira-kira sekolah ini yang menumpang ini baiknya ditempatkan di mana, gitu ya. Beda dengan UNBK dulu, Bapak Ibu, yang mungkin yang SMP ya, yang Dokter SMP sudah pernah melaksanakan, yang mantan menumpang itu. Jadi dari sekolah langsung menuju ke sekolah tujuan yang ditumpangi. Kalau ini langsung dari Dinas Pendidikan. Ya. Jadi pemetaan ini tahu-tahu kok saya menumpang dari SD ini, kok menumpangnya di SMP ini, gitu ya. Itu kita pilih berdasarkan prioritas jarak, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kemarin kita karena ada perubahan waktu, yang SD tadinya awalnya hanya 2 gelombang, sekarang menjadi 4 gelombang, maka mungkin status pelaksanaan beberapa sekolah menumpang yang tadinya di jenjang SMA atau SMK, ini kita rubah ke SMP, ya, supaya memudahkan untuk koordinasi. Kecuali ada beberapa sekolah yang memang tidak kita pindahkan, tetap di jenjang SMA, SMK menumpangnya. Oke, lancar ya Pak ya? Suaranya oke kan? Nggak ada putus-putus ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi Dapodik, sekarang Vervalteika, berikutnya adalah bio assessment. Ya. Nah, ini yang kemarin bikin heboh nih, karena mungkin bagi operator SD mungkin belum familiar ya dengan pendataan ini, masih baru. Ya, yang di atas itu adalah aplikasi pendataan untuk peserta asesmen nasional jenjang SD, yang bawah jenjang SMP MTS. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat tidak jauh beda tampilannya. Ya. Untuk user passwordnya ini secara default ya. Kalau user password tidak bisa dirubah karena ini dari sana, dari database seperti ini. Kalau password bisa diubah ya. Ini secara default polanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang SD mulai akrabkan dengan kode-kode angka yang ada di sini ya. Jadi kalau depannya itu DJBR, ini berarti user untuk mengakses bio assessment. Ya, D itu untuk SD, JBR itu untuk Jawa Barat. Ya, kalau nggak salah gitu ya, Jawa Barat ya Pak ya. Nah, untuk 02 ini adalah kode Provinsi Jawa Barat. Ya, 02. 06 ini adalah kode Kota Cirebon. Ya. Nah, XXXX ini yang 4 angka di belakangnya ini merupakan kode sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya mohon izin pinjam akunnya SD Keramat 1 ya untuk tampilan. Dan ini untuk SMP-nya saya pinjam dari SMP Negeri 1. Ya, untuk tampilannya. Ya, kalau SMP mah tidak usah dibahas ya, karena ini sudah sangat familiar ya. Tapi yang jelas bahwa di bio assessment ini hanya menampung data peserta saja. Ya, tidak bisa mengedit, tidak bisa menambahkan. Jadi sudah terima beres dari Pusdatin. Ya. Dari
sinkronisasi antara bio assessment dengan PD data. Nah, jadi kita tidak bisa menambahkan siswa di sini. Bio assessment dengan BioUn ya, bio assessment dengan BioUn. Kalau BioUn ya, kalau BioUn pesertanya yang muncul adalah peserta kelas 9 atau kelas akhir. Ya, BioUn, BioUS itu kelas akhir. Jadi biodata siswanya ini sama dengan biodata peserta sampling. Ya, di sini ada biodata peserta, di sini ada biodata sampling. Ya, tapi kalau untuk assessment, ya, untuk assessment biodata siswa dicantumkan semua peserta ya yang ada di jenjang tersebut, berarti kelas 8. Tapi untuk biodata sampling yang siswanya lebih dari 30 atau 45 itu tidak semua peserta menjadi sampling ya. Jadi ada bedanya. Kecuali bagi sekolah yang mempunyai peserta didik kurang dari 30 atau 45. Nah, Bapak Ibu, jadi di bio tidak bisa mengedit ya. Jadi penambahan dan lain sebagainya itu adanya di Dapodik. Pastikan Dapodiknya sinkron dulu, sudah di-input di Dapodiknya. Ya, berikutnya. Nah, ini untuk teman-teman SD silakan bagi yang belum mendapatkan user password untuk bio dan web ANBK silakan mengakses ini. Ya, nanti ada email balasan, ada email verifikasi yang nanti Bapak Ibu terima ya setelah mengisi tautan di sini. Ya. Begitu Bapak Ibu masuk ke Bio SD, ini untuk bagi yang pertama kali ya, bagi yang pertama kali mengakses, yang SMP pun sama, setiap tahun ajaran, setiap kali ganti tahun ajaran, itu wajib masuk ke sini dulu. Ya, begitu Bapak Ibu login dengan menggunakan user password yang sudah kami berikan, ini nanti munculnya akan seperti ini. Ya, kok nggak ada apa-apa Pak? Ya, memang karena webnya, aplikasinya ini belum mengenal siapa penggunanya. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan hal-hal yang lain, Bapak Ibu lari dulu ke sini, ke manajemen pengguna, ya. Lalu ke pengaturan akun, Bapak Ibu isi identitas, ya, Bapak Ibu ganti passwordnya, simpan, lalu Bapak Ibu logout. Setelah logout, baru Bapak Ibu login kembali, maka menu-menu yang tadi yang belum muncul di sini nanti akan muncul. Ya. Nah, ini yang keempat, yang terakhir, ya. Ini merupakan web ANBK. Apa sih manfaatnya web ANBK itu? Nah, web ANBK ini kalau tadi bio itu kan untuk pendataan pesertanya ya. Nah, kalau web ANBK ini pendataan sekolah, peserta, proktor, server, klien, dan sesi. Ya, proktor. Jadi nanti proktor itu kerjanya itu ada 3 part ya, 3 part. Yang pertama tahap persiapan. Nah, ini yang ada di poin awal ini, pendataan sekolah, pendataan peserta, data proktor, server klien, dan pembagian sesi. Ya, itu merupakan tugasnya proktor sebelum persiapan pelaksanaan ujian. Ya. Lalu pada saat pelaksanaan ujiannya, pada saat asesmennya di hari hanya, Bapak Ibu proktor tugasnya adalah mencetak daftar hadir, mencetak berita acara, ya, menuliskan kejadian-kejadian itu nanti tugasnya pengawas ya. Bapak Ibu hanya mencetak daftar hadir, mencetak berita acara, dan mencetak kartu peserta. Ya, itu pada saat hari pelaksanaan. Nah, lalu setelah selesai pelaksanaan ujiannya, tugasnya proktor adalah melaporkan berita acara, daftar hadir tersebut melalui web
ANBK. Nah, jadi tugasnya proktor itu ada 3. Tahap sebelum pelaksanaan ujian, yaitu pendataan sekolah dan peserta, proktor, jumlah server, ya server itu komputer proktor ya Bapak Ibu ya, jumlah klien, lalu pembagian sesi para peserta didik, ya peserta ujian. Ya itu tahap persiapan. Pada saat pelaksanaannya Bapak Ibu ya antara lain itu mencetak daftar hadir, berita acara pelaksanaan, kartu peserta, ya tambahan lagi kalau misalnya modanya adalah moda semi online, maka tambahannya adalah sinkronisasi rilis token. Ya, itu kalau yang dulunya UNBK pasti udah kenal ya apa itu sinkronisasi. Ya. Jadi bagi yang moda semi online ini akan ada proses sinkronisasi dan rilis token. Ya, tapi kalau yang moda online itu tidak akan ada sinkronisasi dan rilis token karena sudah langsung muncul di layar peserta didik, layar peserta asesmennya. Ya. Lalu di hari setelah pelaksanaannya, Bapak Ibu memindai, melakukan scanning terhadap daftar hadir, berita acara itu ya di-scan lalu di-upload ke web UNBK. Nanti akan muncul menunya. Kalau sekarang mungkin masih dikunci oleh pusat ya. Lalu selain itu adalah media komunikasi ya, komunikasi antara pusat, antar ke provinsi ya, antar kota kabupaten. Jadi semua informasi update itu akan di-share melalui web ANBK. Ya, seperti di awal tadi untuk software exam browser, ya exam browser client, exam proctor browser, ya itu di-downloadnya di web ANBK. Info-info seperti simulasi yang kemarin mungkin yang sudah masuk tahu ya bahwa di dalam situ ada ini apa informasi update di situ. Nah. Oke, berikutnya kalau untuk yang SD, nah ini untuk SD ya, user passwordnya ini hampir sama seperti di WebBio UN, di WebBio Assessment itu depannya D, untuk yang SMP depannya P. Ya 0206 tidak lepas ya karena ini kode Jawa Barat dan kode Kota Cirebon. XXXX ini adalah kode bagi sekolah Bapak Ibu. Lalu password, Pak ini saya kemarin sudah dapat user passwordnya, sudah sama nulisnya, ya tapi belakangnya lupa dikasih bintang. Ini secara default ya oleh pusat diberikan password seperti ini. Ya, ANBK 0206 dan seterusnya D bintang untuk yang SD. Untuk yang SMP ANBK 0206 sekian P bintang. Nah, lalu yang jadi permasalahan lagi ada di sini nih, ya kode keamanan. Kadang-kadang kita salah kok nggak masuk-masuk ya. Perhatikan ininya apa bentuk hurufnya, jangan sampai keliru. Ya, yang susah dibedakan itu huruf L dengan huruf I kapital. Itu sudah bukan lagi mirip tapi sama kelihatannya ya, jadi sering salah. Ya. Nanti Bapak Ibu untuk username dan passwordnya bagi yang belum dapat, yang SD ya, tadi link tadi itu untuk SD, tadi barusan di chat di WA group ada yang memberitahukan Pak ini kok saya pakai user password yang itu kok nggak bisa, ya, itu karena memang itu untuk SD, bukan untuk SMP ya. Jadi khusus untuk SD. Kalau SMP polanya seperti ini, harusnya sudah hafal kecuali sekolah-sekolah yang baru ya. Yang paling bungsu itu dua yang bungsu itu SMP IT Al-Falah dan satu lagi SMP Luhur Al-Kausar ya. Kalau yang nanya Al-Falah sama Al-Kausar mungkin masih bisa dimaklumi lah ya, tapi kalau yang nanya SMP berapa gitu yang sudah senior ya kebangetan. Ya, gitu ya. Bapak Ibu ya. Oke, seperti biasa ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka
yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengisi identitas pengguna. Ya. Jadi klik pengaturan akunnya, lalu username, password, dan siapa yang punya nih, saya ini siapa yang pakai. Ya, jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengisi pengaturan akun. Pak moderator masih lama ya? Berapa menit lagi nih? Masih panjang? Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya, dikit lagi ya. Jadi yang pertama kali adalah masuk ke pengaturan akun. Ya, jadi edit dulu, isi dulu identitasnya. Lalu ini tampilan dashboard dari web ANBK. Ada menu dashboard, data sekolah, tiket bantuan. Ini Bapak Ibu tolong hati-hati menggunakan tiket bantuannya. Ini ibaratnya kalau itu tombol emergency ini ya. Jadi jangan sembarangan mengeklik. Jadi ini hanya ketika kendala teknis yang amat sangat urgent, tidak bisa ditangani di daerah, di sekolah sendiri ya, maka ini tiket bantuan bisa digunakan. Tapi selama masih bisa ditangani sendiri, bisa dikonsultasikan dengan para ya atau melalui grup itu bisa dikomunikasikan. Ini jangan klik tiket bantuan dulu ya. Nah, ini informasi terkini ini ada di sini ya Bapak Ibu, seperti yang sudah diutarakan tadi bahwa informasi yang paling update sekarang adalah mengenai pelaksanaan simulasi ANBK. Biasanya ketika di sini ada pengumuman, maka di sini akan keluar surat edaran. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Ya, ini menu dashboard Bapak Ibu. Oke, berikutnya di data sekolah, ya. Tadi menunya itu hanya sedikit, sekarang kok banyak. Nah, Bapak Ibu jangan kaget karena ini menunya dalam menu admin. Ini berbeda, ya. Lebih sederhana yang menu sekolah. Di menu admin ini ada beberapa fitur yang dimunculkan untuk rekap. Ya. Lalu setelah masuk ke pengaturan akun, ya Bapak Ibu menuju ke data sekolah. Ini identitasnya diisi, ya identitasnya diisi. Kalau yang sekarang ini muncul menu pilihan jadwal simulasi. Nah, yang keluar pilihan jadwal simulasi ini hanya sekolah yang statusnya mandiri dan mandiri ditumpangi. Kalau sekolah yang menumpang tidak akan keluar, ya. Tidak akan keluar. Oke, jadi begitu masuk Bapak Ibu dari pengaturan akun langsung mengisi ke identitas sekolah. Setelah itu diisi juga data tim teknis yang tadi kita bicarakan. Nama penanggung jawab ini tentunya kepala sekolah ya. Ini penanggung jawab kalau misalnya tidak ada cukup wajib diisi Bapak Ibu ya. Nomor telepon boleh nomor telepon sekolah, boleh nomor telepon kantor yang megang akun ini, yang megang akun UNBK-nya, emailnya dan nomor HP-nya, lalu nama teknisi. Ya, jadi penanggung jawab, proktor dan teknisi. Pak, kalau proktornya lebih dari satu, boleh nggak? Boleh. Yang dicantumkan di sini, ya, yang dicantumkan di sini adalah koordinator proktor. Pak, kok kenapa boleh, Pak? Nah, ini maksudnya begini. Jika Bapak Ibu memiliki ruang ujian yang lebih dari satu, ya tentunya diperlukan petugas yang berbeda. Ya, tapi secara administrasi dituliskannya cukup satu penanggung jawab saja di sini. Ya, kalau yang SD mungkin karena ruang ujiannya cuma satu, ya. Ruang ujiannya hanya satu, mungkin ini nama proktornya tidak perlu lebih dari satu ya, nggak perlu 2 atau 3, cukup 1 orang proktor saja.
Kecuali untuk yang SMP atau yang memiliki ruang ujian yang lebih dari 1. Silakan proktornya boleh lebih dari 1 ya. Boleh nyari teman. Lalu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah integrasi dari Verval TIK, Bapak Ibu. Ya. Jadi dari tadi isian data awalnya adalah dari Dapodik, data sarana prasarana diintegrasikan ke Verval TIK. Nah, dari Verval TIK kalau misalnya ada tambahan disimpan, nah, maka di web ANBK ini adalah data yang sudah diedit oleh Bapak Ibu di Verval TIK tadi. Ya. Ini silakan diisi ya, sesuaikan isiannya dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada jumlah kepemilikan lab komputer. Ada berapa? Ada 2 atau 1. Ya, jumlah komputer proktor ini harus sama dengan minimal harus sama dengan jumlah lab. Misalnya labnya ada 2, berarti jumlah komputer proktor juga harus minimal 2. Jumlah klien milik, berarti ini milik sendiri, milik sekolah. Kalau yang dipakai oleh guru atau dipakai oleh TU laptopnya bagaimana? Ya itu bisa digunakan, itu termasuk milik kan ya, termasuk aset sekolah itu, dituliskan juga. Lalu jumlah klien bukan milik, ini maksudnya gimana Pak? Misalnya Bapak Ibu komputer PC laptopnya itu hanya 5 misalnya ya, tapi ingin menyelenggarakan asesmen nasionalnya itu penuh, satu ruangan berisi 15, maka otomatis kekurangannya itu Bapak Ibu harus rental misalnya ya, atau sewa. Nah itu yang dimaksud jumlah klien bukan milik. Lalu jumlah switch atau hub. Ya, ini switch atau hub ini terminalnya Bapak Ibu, bukan jumlah lubangnya. Nah, ada yang menulis jumlah switch hub 24. Nah, itu sebetulnya jumlah lubang yang ada di terminal hubnya, ya, bukan hubnya sendiri. Karena hub itu ada yang kecil, itu biasanya isinya hanya 8 ya Pak ya. Kalau yang sedengan itu ada 16, yang besar itu 24, ada lagi yang amat besar tapi itu jarang dipakai oleh sekolah. Nah, jumlah akses point ini berarti jumlah gampangnya jumlah wifi. Ya, jumlah wifi-nya ada berapa? Ya. Sumber listrik, nah silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya di sini ada menu asesmen nasional. Ya, ada menu asesmen nasional. Ini untuk sekolah dengan status mandiri dan mandiri ditumpangi. Ya, mandiri dan mandiri ada penjelasannya. Silakan dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Stabil. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan yang tadi di depan ya, kondisi infrastrukturnya. Ya. Nah, ini ada menu tambah. Ini nanti tambah nanti keluar di sini tulisannya ya. Nanti ID proktornya berapa, nama sekolahnya apa. Nah, ini tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya ada lebih dari 1 ya berarti ID proktornya harus ada lebih dari 1, 2 atau 3 gitu ya. Oke, nah ini skenario awal simulasi ANBK tahun 2021 ya, yang ada di menu tampilan Bapak Ibu di web ANBK. Ini skenario awal, ini masih bisa berubah Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu juknis dari Pusmenjar ya. Karena batas akhir penentuan tanggal pelaksanaan itu tanggal 21 ya Bapak ya.
tanggal 21 Agustus. Jadi ini kita bisa sebut sebagai skenario awal menunggu juknis dari Pusmenjar, bisa saja berubah ya. Ini skenario seperti ini. Jadi yang jelas siswa di situ ada poin siswa boleh mengikuti, boleh tidak. Ya, berarti kan tidak wajib. Untuk tingkat satuan pendidikan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, ya, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan, kita tidak melibatkan siswa untuk simulasi kali ini. Ya, jadi nanti yang menjadi peserta adalah guru atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing. Oke, skenario yang pertama. Bagi satuan pendidikan dengan status mandiri, melaksanakan simulasi di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan periode yang telah dipilih. Ini juga kaitannya dengan periode, ini kita belum bisa memutuskan apakah nanti membebaskan sekolah untuk memilih tanggalnya atau kita tentukan ya supaya lebih memudahkan untuk koordinasi. Ya. Yang menjadi proktor adalah proktor sekolah, lalu pesertanya adalah Bapak Ibu guru atau tendik yang ada di sekolah masing-masing. Itu yang untuk yang berstatus mandiri. Lalu yang statusnya mandiri dan ditumpangi, ya selain guru atau tendik di satuan pendidikan masing-masing, tambahannya ya, jadi perlakuannya sama seperti yang mandiri. Tambahan nanti akan ada tamu Bapak Ibu. Ya, nanti akan ada tamu dari sekolah yang bakal menumpang di sekolah Bapak Ibu. Ya, siapa mereka? Mereka adalah proktor dan guru tidak wajib. Ini dari sekolah yang menumpang. Ya. Jadi nanti akan ada tambahan peserta nanti dari sekolah yang ditumpangi. Lalu yang ketiga, tentu saja satuan pendidikan dengan status menumpang tetap mengikuti simulasi ANBK ya dengan mengirimkan proktor minimal ya dan salah satu guru untuk menjadi peserta simulasi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Nanti kita mungkin akan membuat edaran untuk lebih memperjelas ya. Jadi siapa saja sekolah yang ditumpangi ya, lalu yang menumpangnya itu sekolah mana saja. Nanti akan kita berikan dalam bentuk surat edaran dan dalam bentuk petunjuk teknis, Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu skenario awalnya. Ini dengan asumsi ya, dengan asumsi bahwa jumlah peserta ini semuanya memperoleh username. Ya, jadi kalau SD kan ada 30 ya. Yang utama, kalau yang SMP ada 45. Ya. Itu asumsinya nanti sekolah yang melaksanakan simulasi mendapatkan user peserta itu sejumlah itu. Ini asumsi awal, makanya ini kami katakan adalah skenario awal. Kami masih menunggu juknis yang lebih jelas dari Pusmenjar ya. Nanti akan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mencapai di penghujung nih ya. Ini rekapannya. Jadi status pelaksanaan ANBK untuk yang statusnya mandiri ditumpangi, SD itu ada 3 ya. SMP ada 32, PKBM ada 4. Ya. Jadi nanti yang nanti akan ada tamu itu berarti ini nih yang paling atas nih ya. Nah, lalu yang mandiri untuk yang SD ini ada 40 sekolah, yang SMP ada 8, PKBM ada 3. Ya. Ngelihatnya di mana itu ya? Ngelihatnya bisa ada 2 jalur, bisa di Vervaltik atau di web ANBK di bagian tadi di bagian infrastruktur ya Pak ya. Nah, di infrastruktur apa yang awal yang pokoknya yang ada di bagian itulah di data sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya.
Nah, ini yang menumpang SD lumayan banyak nih, ada 119. Ini sempat kemarin bikin pusing juga ya. Tapi begitu dibuka gelombang tambahan untuk SD, alhamdulillah kita bisa langsung memetakan dengan enak gitu ya. Jadi ada banyak tempat yang bisa yang bisa ditempati nanti. Nah, ini yang menumpang untuk SD ada 119. Yang SMP ini ada 9. Ini seharusnya sih sebetulnya sekolah-sekolah yang 9 ini sebetulnya bisa mandiri. Hanya saja pada saat pengisian verbaltik ya, pengisian verbaltik itu tidak memperhatikan kriteria kategori ya. Jadi harusnya bisa mandiri karena pengisiannya memang aktual apa yang ada di sekolah ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa memindahkan untuk mandiri. Jadi terpaksa karena sistem menyatakan harus menumpang, ya dengan sangat terpaksa kita tuliskan menumpang. Sebetulnya sih bisa untuk mandiri itu ya. Lalu moda pelaksanaannya itu ada 2, yaitu daring dan semi daring atau bahasanya online dan semi online. Itu untuk yang online itu ada 204, berarti nanti kita juga harus kerjasama dengan provider ya pada saat pelaksanaan. Mungkin bandwidth-nya untuk ujian ini jangan sampai dicampur dengan yang lain ya. Jadi mungkin yang langganan provider tertentu ya kita minta nanti pengajuan untuk dedicate, atau mungkin Bapak Ibu bisa secara mandiri melakukan kontrak ya. Kalau itu kan sudah pasti bisa di ACC oleh providernya itu. Jadi biasanya ada yang berlangganan 1 bulan dedicate ya itu ya. Itu untuk besaran bandwidth tertentu dengan jangka waktu tertentu itu biasanya bisa ya. Nah, kalau yang semi daring atau yang semi online ini hanya 27 karena pertimbangannya mungkin jumlah labnya yang banyak ya, mengingat BK-nya ini dalam 1 kali sesi. Jadi 1 sesi bisa 45 peserta selesai gitu ya. Oke, itu rekapnya dari verbal TK ya, status pelaksanaannya. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari kami ya, buah durian, biji kasih. Cukup sekian, terima kasih kembali. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Eka Awan SSI atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya yaitu Bapak Ibu acara yang ketiga, yaitu mengenai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama itu sebanyak 3 penanya dari jenjang SD, sesi kedua itu 3 penanya dari jenjang SMP. Nah, sekarang silakan bagi nanti bisa sebutkan nama, asal sekolah, dan pertanyaan. Sesi pertama, 3 penanya dari jenjang sekolah dasar. Silakan Bapak Ibu, mic-nya bisa dibuka apabila memang ada pertanyaan. Sesi pertama, 3 penanya dari sekolah dasar. Siapa? Hamdan, silakan Pak Hamdan. Silakan Pak. Silakan Pak, atas nama siapa Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Silakan. Ya. Nama saya dengan Pak Samani dari SDIT Sabilul Huda, Pak. SDIT Sabilul Huda. Ya, ini pengen menanyakan mengenai waktu pelaksanaan MDK. Kalau berdasarkan mohon maaf Bapak Ibu yang lainnya bisa mendengarkan terlebih dahulu. Silakan Pak
Sama ini dilanjutkan waktu NBK ya, Ya. ANBK. Iya, ini mengenai waktu ANBK, di mana di dalam web tersebut sendiri itu kan di web ANBK ada sebuah edaran untuk memilih waktu pelaksanaan ANBK untuk sesi 1 di bulan Agustus dan sesi 2 ada di bulan September. Tersebut kan dituliskan atau dijelaskan bahwa sekolah boleh memilih satu tanggal atau satu hari dari tanggal yang disebutkan di dalam surat tersebut. Tetapi tadi dari penjelasan Pak Eka sendiri, di situ ada satu kali sesi itu ada 2 hari ya, ada hari Senin dan ada hari Selasa. Itu berarti nanti di web ANBK-nya sendiri kan kita milih cuma 1 hari, di edarannya kan 1 hari, tetapi pelaksananya 2 hari. Itu berarti nanti kita teknisnya seperti apa? Apakah tetap kita 1 hari atau mengikuti dari tadi pemaparan Pak Eka untuk 2 hari? Mungkin hanya itu. Ya, Baik, terima kasih Pak terima Fajar. kasih Pak Samani. Bagaimana mereka langsung dijawab? Atau ditampung dulu? Bentar, Pak. Langsung aneh ya dari Sabilul Huda ya, Pak ya. Ya. Jadi yang tadi disampaikan itu Pak ya, itu untuk pelaksanaan ANBK utama, Pak. Nah, sedangkan yang tadi Bapak sebutkan tadi, yang memilih periode itu adalah simulasi, Pak. Oke, boleh kita buka lagi di part mana tadi? Jadwal ya. Nah, sebentar dulu. Ya. Ya. Nah. Oke, tampil. Ya. Jadi untuk yang dua periode tadi, Bapak, ini adalah untuk simulasi. Ya, ini untuk simulasi. Dan satuan pendidikan hanya 1 kali, ya, hanya 1 hari memilihnya, tidak bisa 2. Ya, karena tujuannya simulasi itu yang jelas adalah untuk pembiasaan, untuk tes jaringan, ya, tes infrastruktur Bapak Ibu sudah bisa sudah siap atau belum untuk pelaksanaan ANBK-nya. Ya. Nah, sedangkan untuk utamanya pelaksanaan ANBK utama ini yang berwarna kuning, ya. Bapak SD ya. Kalau SD berarti ada di sini, Pak. Nih. Ya. Nih, ada di bulan November minggu kedua, minggu ketiga. Mudah-mudahan jadwalnya tidak mundur lagi ya. Ini sudah berubah yang ketiga kalinya ini tuh. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya yang SD ini nanti pelaksanaan ANBK-nya ada di sini. Ya, ada di minggu kedua dan minggu ketiga November. Sedangkan untuk yang SMP dan paket ini adanya di Oktober minggu pertama. Hanya 2 gelombang. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 gelombang, Pak. Ya. Gelombang pertama Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis. Ya, tapi khusus untuk SD ini ada 4 gelombang atau 2 minggu pelaksanaan. Ya. Jadi minggu kedua ini ada 2 gelombang, ya. Minggu ketiganya ada 2 gelombang. Ya, seperti itu Bapak, barangkali sudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana Bapak Samani, apakah sudah jelas? Oke, cukup ya. Cukup Pak ya? Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya silakan Bapak atau Ibu, pertanyaan selanjutnya. Atau kayaknya udah pada paham nih Pak Eka. Iya. Oh, silakan ini ya, Mbak, ada ada lagi itu Ibu Febriani. Oh, namanya sama nih Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan Ibu Febri perkenalkan. dari SMP Negeri 4 Cirebon. Ingin bertanya, tadi saya dapat saran tentang data peserta ASN daftar nominasi sementara.
ketika dibuka ternyata dilihat anak-anaknya kok berbeda dengan daftar nama peserta yang sebulan yang lalu di-share, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Bapak, saya ingin bertanya untuk nanti pada saat AN Maaf Ibu, bisa sebutkan nama dulu? Oh, ya. Nama saya Intan dari SD Negeri Kebon Baru 4. Enggak, silakan pertanyaannya. Ya. Saya ingin menanyakan Pak pada saat nanti untuk ANBK utama ya Pak, kalau untuk simulasi ini kan nanti kan tidak ada peserta ya Pak ya, pesertanya hanya dari prokter dan guru saja. Untuk ANBK web itu sudah ada sampling peserta ya Pak, peserta samplingnya ya Pak ya. Setelah kami analisis ya Pak ya, untuk peserta itu kebetulan ada beberapa anak yang pindah sekolah. Apakah itu bisa diganti dengan peserta lainnya atau memang hanya memang itu sudah fix daftar untuk peserta samplingnya gitu Pak? Memang kan ada cadangan, ada peserta cadangan Pak ya. Tapi apakah bisa seandainya ada beberapa siswa yang berhalangan dan cadangan sudah terisi, apakah Cadangan. bisa diganti atau diubah gitu Pak? Oke. Gitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Silakan Pak Eka untuk dijawab dulu pertanyaannya. Kebetulan nyambung ya ini pertanyaannya dengan yang tadi yang SMP 4 tadi. Bu Febri, DNS, tapi sekarang dilihat itu beda ya. Oke. Ibu Febri, untuk DNS yang bulan kemarin itu sempat sudah dicetak DNS, namun waktu minggu kemarin ya sampai dari mulai tanggal 10 sampai 15 Agustus itu kami membuka kesempatan untuk melakukan generate ulang. Ya, melakukan proses generate ulang terhadap siswa sampling. Kalau SMP rata-rata jumlah siswanya itu lebih dari jumlah peserta sampling ya. Misal mungkin untuk yang SMP berarti siswa samplingnya itu ada 45 plus 5 cadangan ya. Sedangkan di SMP 4 mungkin jumlah siswanya lebih dari 200 misalnya untuk yang jenjang kelas 8. Nah, lalu ini kaitannya juga dengan Ibu Intan tadi yang menanyakan kalau ada peserta pindah bagaimana. Nah, ini Bu. Jadi ada namanya proses generate sampling Bapak Ibu. Ya. Nah, di tanggal tersebut di tanggal 10 sampai 15 tersebut kami membuka kesempatan apakah sekolah menginginkan melakukan generate ulang karena ada mutasi siswa tadi ya kami tawarkan dan ternyata di SMP 4 meminta request untuk generate sampling ya. Resikonya memang ketika di generate itu komposisi siswa pasti akan berubah. Jadi kita nggak bisa menentukan si A, si B, si C yang harus tetap berada sebagai sampling karena kemampuannya mungkin ya dari kemampuan kognitifnya mungkin meranking itu atau juara apa itu minta jadi peserta ANBK ini kita nggak bisa karena yang melakukan generate itu by system. Ya. Kalau di Kebon Baru 4 di SD juga sama berlakunya ya untuk jenjang SD dan SMP sama ya. Kalau pesertanya peserta didiknya di jenjang kelas 8 kalau yang SMP, yang SD kelas 5 itu lebih dari jumlah peserta sampling,
maka otomatis akan diacak. Jadi setiap kali kita melakukan generate, komposisi siswanya itu pasti akan berubah. Jadi sebelum kita menjadi DNT itu sebaiknya sekolah menganalisis dulu. Ya, ini juga kaitannya kemarin itu ada siswa yang sudah naik kelas 9 tapi kok masih tercatat di peserta sampling. Itu ada beberapa sekolah yang seperti itu, akhirnya mengajukan untuk generate ulang. Nah, mungkin itu Ibu Febri, jadi kenapa bisa berbeda? Karena ada proses generate ulang untuk peserta sampling dari SMA 4, Ibu Febri. Ya, jadi ya karena memang kita juga tidak, ini ANBK hanya semua siswa ikut. Nah, ini yang asesmen ini kan hanya sampling, hanya 45, dan memang bukan hasil akhir siswa itu memang tidak akan langsung ke siswa, tapi yang menerima adalah sekolah, gitu ya. Jadi dari awal Pusmenjar juga sudah menekankan bahwa ANBK itu jangan dijadikan sebagai tujuan akhir di asesmen nasional ini, tapi prosesnya. Jadi walaupun hanya 45 plus 5 cadangan, ya sejumlah peserta sampling ini, tapi perlakukan semua siswa, ya semua peserta didik di jenjang tersebut, bahkan mungkin di jenjang seadiknya atau kakaknya itu pembiasaan untuk literasi dan numerasinya itu. Ya, jadi sebetulnya sih dari kita tidak masalah ya mau pesertanya siapa saja seharusnya ya, tapi ya memang mungkin ada kekhawatiran tertentu dari sekolah. Oleh karena itu sebelum ditetapkan jadi DNT, selama masih bisa melakukan generate, silakan melakukan request untuk generate ulang. Ya. Dan Ibu Intan dari Kebon Baru 4, ini kalau peserta cadangannya sudah habis misalnya ya, bisa peserta cadangannya sudah habis, sedangkan peserta didiknya tadi sudah pindah atau tidak ada di sekolah tersebut, bagaimana? Ya seharusnya sih tidak terjadi ya, kalau misalnya sebelum jadi DNT siswa tersebut kita analisis lah ya, kira-kira oh ini siswanya sudah tidak ada, oh ada berapa nih yang tidak ada, misalnya ada 5, oh berarti kita minta generate, tapi resikonya memang komposisi siswanya nanti akan berubah. Ya, nah, kalau Kebon Baru 4 berarti lebih dari peserta ini ya, lebih dari 35 ya siswanya ya, ya lebih dari 35 ya, otomatis nanti akan berubah komposisinya Bu. Ya, jadi sebaiknya sebelum jadi DNT, kalau misalnya memang pengen karena ada siswa yang tadi yang indikasi mau mutasi atau bagaimana, itu lebih baik minta generate ulang supaya pada saat pelaksanaan ANBK utama bisa hadir, karena ada sesuatu dan lain hal, mungkin sakit, mungkin apa gitu ya, dan itu pesertanya hari pertama, misalnya nih hari pertama dia sudah tidak hadir, ya dia sudah tidak hadir, tidak ada yang menggantikan, maka di hari kedua tidak perlu digantikan oleh cadangan. Jadi misal gini, 30 peserta di hari pertama ternyata yang hadir hanya 28 dan tidak sempat digantikan oleh peserta cadangan, maka di hari kedua itu pesertanya harus sesuai dengan hari pertama 28. Jadi cadangan itu menggantikan itu dari hari pertama. Ya, jadi tidak bisa ditengah. Hari kedua langsung ganti switch gitu, tidak bisa ya. Jadi hari pertama dengan hari kedua
jumlah pesertanya berubah. Mungkin itu Ibu Intan dan Ibu Oke, Febri. baik seperti itu Bu ya. Jawaban sudah ada Bapak Febrian Kurnia dulu. Silakan Bapak Febrian Kurnia. Febriansyah, silakan Pak. Dari mana Pak? Sebelumnya saya tuh dari unit SD. Oh, Unit ya. SD reality set. Iya. Iya. Oke, mangga silakan Pak. Nah, saya menanyakan kalau untuk proktor yang terbaru itu, yang baru mau daftar ini, apakah masih bisa di saat ini atau prosesnya sudah ditutup ya? Seperti itu. Maksudnya Pak? Daftar user ANBK. Oh, user. Oh, Oh, iya, iya. Iya. Itu daftar apa deadline-nya itu kapan? Daftar usernya. Daftar user ya. Ada lagi Pak? Itu saja. Itu. Oke. Terima kasih. Lanjut, ini Kak. Lanjut. Oke, silakan Pak Mbak. Win. Mana Pak Win? Pak Winarno, silakan. Sekar Kemuning ya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Fajar dan Pak Eka Awan yang sudah. Ada satu lagi Pak Hamdan yang mau ngumpet. Oh ya, Pak Hamdan ngumpet. Saya nggak kelihatan soalnya. Belakang Gini layar. Pak, Silakan Pak. kalau untuk yang statusnya mandiri dan ditumpangi, kebetulan yang tadi disampaikan bahwa tanggal simulasi ANBK-nya sudah muncul. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan teman-teman lain, apakah kita bebas memilih? Apakah tadi kata Pak Eka bareng-bareng biar koordinasinya enak? Nah, yang itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini untuk peserta simulasi, kita kan belum dapat. Saya lihat tadi terbaru di web ANBK belum ada exam browser yang terbarunya Pak. Apakah pakai lama? Apakah masih ada updatean terbaru nunggu dari pusat? Nah gitu. Terima kasih Pak Eka Awan. Ya, sekalian satu lagi. Sudah, saya cukup. Dari chat kan, dari chat ada nggak? Dari chat ada nggak? Apa Pak? Dari Pak Libertinus ya. Oke ya, berarti kita langsung jawab nih Pak. Ya, dari Pak Febriansyah dulu dari SD Alirsat tentang user proctor. Jadi Bapak Ibu untuk user ya itu diberikannya itu satu sekolah satu untuk user ANBK-nya. Kalau proktornya itu boleh silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya labnya ada 2, berarti silakan cantumkan proktornya 2 di surat tugasnya ya atau di SK biasanya Pak ya. Tapi yang dicantumkan di halaman web UNBK itu hanya cukup 1 ya, yaitu penanggung jawabnya saja. Penanggung jawab proktor maksudnya. Koordinator proktor di sekolahnya. Dan user untuk sekolah itu memang cuma 1 Pak Febri ya. Jadi usernya nggak bisa nambah. Jadi silakan nanti berbagi user dengan temannya. 1 akun untuk bersama gitu ya. Di user ANBK 1 satuan pendidikan itu 1. Adapun jumlah proktornya yang mengendalikan lab lebih dari 1 internal saja. Bicarakan tergantung secara labnya adat. ada berapa. Ya, Dokter dari Pak Winarno ini enaknya milih apa ditentuin nih Pak? Ya, enaknya milih apa ditentuin nih Pak? Kalau
Kalau kami sih nanti belum ada pembicaraan secara langsung ya, mungkin kita akan sharing-sharing juga nanti mengajak beberapa teman untuk diskusi juga dari proktor-proktor barangkali masuk apakah enaknya ditentukan atau belum. Lalu yang kedua tentang exam browser ya. Ini memang jangankan download exam browser ya Pak ya, untuk menu peserta aja pengaturan sesi belum ada ya Pak. Belum ada data lain-lain. Jadi memang kita menunggu Pak, menunggu dari pusat ya. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering mengakses web UNBK, web ANBK ya, web assessment. Kenapa? Karena informasi itu semuanya meluncur ke sana. Nah, dan mungkin karena kondisi kita seperti ini, sedang seperti ini gitu ya, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, masih dalam sangat cepat. Jadi pelaksanaannya 5 hari lagi ini edaran mungkin baru muncul gitu ya. Jadi yang sering-sering membuka web ANBK Bapak Ibu. Untuk sementara sebelum ada update yang baru, kita bisa gunakan exam browser dari yang lama. Kalau nggak salah kemarin sudah di-share ya, barangkali ada yang menggunakan moda semi online itu kemarin saya sudah share link VHD-nya ya, VHD lalu virtual box dan pengiringnya ya. Pengiringnya nanti barangkali bisa di-share ulang Pak Hamdan, Pak Fajar nanti kita share ulang Pak. Ya. Itu Pak Win ya, untuk penentuan tanggal kita masih belum bisa menentukan apakah nanti membebaskan satuan pendidikan sekolah untuk memilih pelaksananya kapan, atau nanti kita tentukan supaya koordinasinya lebih mudah gitu ya. Lalu exam browser itu sementara gunakan yang lama dulu. Ya. Lalu dari Pak Liberty. Data mohon maaf nggak PWC. Ini ada. Belum video call ayo. Tadi Pak Liberty nanya apa tadi? Di sini di chat tadi. Nggak ada ya, ini kayak kok ngilang nih. Ini untuk Pak Libertinus, Pak, berarti untuk simulasi yang pertama ini tidak melibatkan siswa ya? Hanya proktor dan guru saja pesertanya? Ya, betul Pak, tidak melibatkan siswa. Nanti Pak Rizky ya, kita tanya selesaikan yang di chat dulu. Masih ada waktu berapa menit lagi? Masih ada 15 menit lagi Pak. Ya 15 menit lagi ya. Maka dari SMP 7 Pak Eka, silakan. Tuh, Pak Rizky, monggo Pak Rizky. Ya Pak Rizky nanti. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harus pakai laptop kalau emang mau. Atas kesempatannya Pak Eka, Pak Fajar, dan Pak Hamdan yang katanya lagi ngumpet ya Pak. Sekolah, gitu. Pak Eka punten barangkali ada yang tertinggal. Siapin laptopnya. Pakainya laptop, kalau netbook nggak bisa. Sebentar Bapak Ibu, ini punten di mute dulu suaranya. Tazah Levana. Ya gimana Pak? Ya, punten barangkali terlewat atau lupa. Ini kan konsep yang nanti simulasi kan 45 ya Pak ya, sampai menjelang pelaksanaan ANBK. Itu tuh 45 itu dibagi berapa proktor Pak? Apakah misalnya dari 45 ada 3 lab, berarti satu proktor menangani 15 siswa? Atau seperti apa? Kemudian yang kedua, kaitan dengan pelaksanaan yang mandiri itu kan menggunakan online ya Pak ya. Konsep online ini sama seperti pada saat UNBK atau seperti apa? Karena tadi yang di PHD dan lain sebagainya. Punten Pak. Nah, untuk sinkronisasi, upload, download atau seperti apa nantinya bakal yang online tuh Pak?
Makasih Pak Eka, Pak Fajar, dan yang lagi ngumpet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi bandwidth tadi? Dedicated. Ya, tergantung dari mau online apa semi online-nya Pak Eka nantinya gimana. Lagi nih Pak. Satu lagi Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan Supriyadi, mangga dipersilakan. Ya, monggo Pak Iwan. Ini sekalian juga nanti ada beberapa yang. Halo Pak Iwan, dipersilakan Pak. Pak Iwan belum dibuka mic-nya itu, Pak Iwan. Pak Iwan dibuka dulu mic-nya, Pak. Halo Pak Iwan. Oke. Silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fajar, makasih Pak Eka. Ini kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan yang Pak Eka ya harus yang tanyakan. Yang pertama mungkin ini kaitan tadi dengan simulasi guru atau untuk guru atau tendiknya ini berapa orang gitu yang diperlukan, jumlah guru atau tendiknya berapa orang yang diikutkan untuk simulasi, dan untuk gladi bersih itu pesertanya siapa ya Pak ya, siswa atau guru lagi untuk gladi bersih. Dan untuk yang pelaksanaan ANBK ini tadi kan kalau nggak salah pelaksananya tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober itu dibagi menjadi 2 gelombang. Maksudnya gimana ya Pak 2 gelombang itu? Ada kalau nggak salah Senin Selasa itu apa, kemudian Rabu Kamisnya itu apa? Mohon minta kejelasan lagi Pak untuk yang pelaksanaan ANBK-nya. Terus pertanyaan berikutnya Pak, ini sekalian aja. Tadi nyambung ya Pak SMP 7. Kalau misalkan kita peserta tadi utama 5 yang cadangan ini kurang data untuk lab dan butuh pelaksanaan berapa sesi supaya dari sekolah kami masuk untuk disiapkan. Terima kasih Pak Fajar, Pak Eka, itu aja yang ditanyakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Eka Awang untuk menjawab pertanyaannya dari beberapa penanya nih Pak Eka. Di mute dulu Pak yang lain. Punten, Bapak Ibu yang tidak bertanya bisa di-mute dulu mic-nya agar tidak terganggu. Oke. Ini Oke. juga. Silakan Pak Eka. Malah ke-mute juga ya. Oke, ini terakhir ya. Ini terakhir ya, pertanyaan sesi terakhir. Ini dari Pak Rizky, ini pembagian sesi dan lab-nya bagaimana. Pak Iwan juga sama tadi ya. Lalu Pak Iwan, nanti untuk yang gladi bersih kita tunggu info berikutnya ya. Kita ada laksanakan yang ada di depan dulu ya Pak Iwan ya. Kalau gladi bersih mah nanti aja ya, kita bicarakan nanti. Oke. Ya. Oke, kita jawab dulu dari pertanyaan tentang pembagian sesi dan lab. Dengan jumlah proktor tuh harus jadi Bapak Ibu untuk jumlah lab itu silakan wakil kepala sekolah ya terkait. Kalau misalnya jenjang SMP ya, jenjang SMP itu kan siswanya ada 45 Bapak Ibu ya. Ada 45. Satu proktor itu maksimal menangani 15 klien. Ya, karena ini asumsinya adalah pelaksanaannya online ya, membutuhkan bandwidth yang lumayan besar ya, untuk transfernya. Nah, apabila bandwidth satu dari Pusmenjar mengatakan harus 12 Mbps untuk 15 klien, berarti untuk satu lab. Ya. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan 45 peserta itu dalam satu kali sesi,
Berarti ya masing-masing lab harus memiliki 12, 12, 12. Berarti paling tidak minimal di sekolah Bapak Ibu ada 36. Ya, bandwidthnya nyampe 36. Ya, percayalah kalau SMP 7 mah bisa sampai 50 Mbps ya Pak Rizky ya. 50 Mbps, amin. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lalu ini kaitannya dengan jumlah proktor ya. Tentu saja kalau misalnya proktornya hanya satu ya di sekolah tersebut, tentunya akan sibuk warawiri gitu ya, karena dalam satu kali pelaksanaan itu ada 3 lab yang dibuka, jadi otomatis harus ada yang bantu. Ya, proktor tadi harus ada yang bantu. Nah, yang bantu siapa? Ya proktor 1, proktor 2, proktor 3. Tapi yang dicantumkan di halaman web ANBK itu cukup koordinator proktornya saja, Pak. Hanya 1 orang. Ya. Gitu ya, Pak ya. Lalu dari Pak Adi, ya kalau nggak salah kurang lebih tadi ya seperti itu ya, bagian sesi dan labnya udah oke ya Pak Rizky ya. Oke ya. Dari chat tadi ada Pak Adi, server kalau untuk yang menumpang servernya dari siapa gitu ya? Ya tentunya servernya dari yang ditumpangi Pak. Tapi sekarang kan bukan ini ya, bukan menggunakan server, hanya komputer proktor ya. Komputer proktor ini speknya tidak perlu secanggih komputer server yang waktu kita UNBK. Ya, jadi cukup ya komputer dengan spek biasa saja, tidak perlu sampai yang high seperti yang waktu UNBK. Ya, lalu dari RSD Argapura tadi bertanya juga untuk yang sekolah menumpang apakah harus mendownload exam browser atau tidak. Untuk edukasi pembelajaran silakan Pak, kalau mau download silakan boleh download, tapi itu sifatnya tidak wajib ya, karena untuk sekolah yang ditumpangi pun menggunakan exam browser yang sama dengan yang nanti akan digunakan oleh sekolah yang menumpang. Ya. Lalu Ibu Hadijah tadi dari SMP Kayuwalang kalau nggak salah ya, ini sekalian dijawab. Untuk jumlah peserta, Ibu, ini bisa dilihat di sini, lihat jenjangnya ya. Apabila siswanya lebih dari ini ya, lebih dari yang ada di depan ini, maka akan disampling. Tapi kalau jumlahnya kurang dari ini ya, kurang dari ini untuk di kelas 5, 8 dan 11, maka otomatis masuk semua. Ya. Otomatis masuk semua. Jadi misalnya SMP Ibu siswanya ada 36 ya, berarti semuanya akan masuk menjadi peserta sampling untuk asesmen nasional. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya, tapi paling tidak untuk yang apa? Informasi umum awal. Ya, informasi awal ini sudah tersampaikan dan tadi Pak kasih titip pesan bahwa untuk yang SD ya, untuk yang SD yang belum mengakses atau mendapatkan username password dari web bio assessment dan web ANBK, mohon segera untuk mengisi form agar bisa mendapatkan username dan password. Mungkin itu saja dari saya. Yang belum mengisi daftar hadir silakan di situ. Yang masuk berapa Pak? Sudah berapa? Baru 121 dari 180-an. Silakan Bapak Ibu yang belum absen untuk dapat mengakses absennya untuk administrasi kita di sini ya. Oke, bagaimana Pak? Cukup? Cukup. Cukup Pak, dari saya cukup. Oke. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti acara kita hari ini sudah selesai. Tapi ada gitu Bapak Ibu, untuk administrasi silakan dibuka dulu akses kameranya karena akan di screenshot oleh tim untuk buat laporan kami ya.
Oke, silakan dibuka dulu Bapak Ibu kameranya buat yang belum. Masih ada belum yang dibuka ini? Ada Pak Toyib. Nah, Pak silakan lalu dibawa lagi. Sudah semua nih Pak Hamdan sudah siap? Ya, kita cek dulu Pak, bentar Bu ya. Sudah semua Bapak Ibu sudah siap? Oke, Pak Hamdan sudah siap? Oke, Bapak Ibu siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Lalu 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan simulasi hingga asesmen nasional akhir tadi. Waktu itu udah. Akhir kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.